Yaris Cross itu harusnya laku. Kenapa nggak laku? Karena kurang banyak. Ya, di Indonesia itu lebih cocok yang 7-seater. Makanya hadir yang namanya Veloz HEV Hybrid. Akhirnya hadir juga yang ditunggu-tunggu. Jadi ini sebagai pembunuh mobil-mobil Cina. Bisa jadi. Terus dari dulu ya, udah ada gemor-gemor nih. Hybrid untuk semua. Veloz. Yes, Veloz itu udah terkenal dengan namanya 7-seater by Toyota yang low MPV-nya. Nah, makanya dia hadir hybridnya. Mesinnya dia pakai Yaris Cross. Yaris Cross itu harus tahu, irit sekali, 125 sampai di atas 125-an. Makanya hadir yang 7-seater itu. Mungkin 7-seaternya nggak akan sampai seirit itu ya, karena dia lebih berat dan segala macam. Cuman udah lebih dari cukup untuk di dalam kota. 7-seater pula. Terus ya, yang namanya Veloz, yang hybrid itu ada 4 varian. Ada varian yang V, ada yang Q biasa, ada yang Q TSS, ada yang Q Modelista, dan ada satu lagi varian yang keren. Itu sebetulnya bukan varian, tapi adalah TCO atau kalau enggak option dibilangnya. Apa aja Mang bedanya? Nanti Mamang jelasin satu-satu. Nah, kalau yang di depan Mamang ini adalah panjang lagi nih namanya, kayak Toyota Kijang Innova Hybrid. Ini jadi Veloz HEV TSS Q Modelista. Modelista itu apaan sih Mang? Sebetulnya cuma aksesoris. Kayak semacam inilah, side skirt lah, terus ada tambahan daging di sebelah pinggir, terus namanya Veloz Hybrid gitu ya. Ini udah ada hitam-hitaman kayak gini nih, jadi lebih dark gitu ya, lebih gagah. Ada ornamen-ornamen kayak gini nih, dark chrome di sebelah sini. Itu yang Modelista. Kalau yang nggak pakai Modelista atau polosan, itu menjadi kayak Veloz yang biasa atau Veloz yang bukan hybrid, non hybrid. Nih ya, udah pakai LED, bawahnya iya halogen. Sayang sekali. Ini harusnya di LED-in gitu. Nanggung banget. Secara look gitu ya, itu kayak nggak ada bedanya dengan Veloz yang biasa. Tapi ada bedanya. Nih, salah satunya. Ini kan tambahan daging Mama bilang tuh. Nih yang Modelista. Terus velgnya jadi berwarna hitam, pakai ban Turanza dengan profil ban. Berapakah ini? 205/50 ring 17. Depan cakram, belakang cakram. Yes, panjangnya juga 4,5 meteran dengan wheelbase 2750. Jadi nggak ada bedanya dengan Veloz yang biasa. Cuman dengan ornamen seperti ini, nih teman daging, terus two-tone. Terus kalau yang Modelista, seneng ya, bangganya ada tulisan Modelista di bagian pinggir sebelah sini. Ground clearance-nya juga karena dia udah pakai ini ya, ada sedikit beda ground clearance. Kalau yang standarnya 205 mm ground clearance-nya. Kalau yang Modelista sedikit lebih rendah. Terus yang pakai TCO atau option, dia pakai ini cover karbon. Ini option atau dibilangnya kalau Toyota itu TCO. Itu bedanya. Terus mana lagi Mang bedanya? Sini. Di bagian belakang juga nggak ada bedanya. Di sini two-tone, ada topi belakangnya, ada third brake lamp, ada wiper, rear defogger udah lengkap, LED memanjang sebelah sini. Terus pembedanya lagi ada tulisannya Veloz yang warna hitam sama HEV Q. Ini yang jadi bedanya, emblemnya. Terus karena ini ada TCO atau optionnya, spare tire-nya mana ya? Nih, ada cover-covernya kayak gitulah. Gak ngerti Mamang juga. Terus ada tulisan Modelista. Dah, nih lihat nih bagasinya. TCO juga ada cargo net. Hihi. Nih, kalau yang nggak pakai TCO atau option itu nggak dapat cargo net seperti ini, gitu ya. Terus bagasinya juga sama aja, kapasitasnya nggak ada yang berbeda dengan Veloz yang biasa. Jadi sebetulnya intinya mobil ini dihadirkan itu karena keiritan mesinnya. Coba kita lihat di row kedua, ada yang beda nggak? Nah, interiornya ya, ada yang beda nggak? Oh, sama aja, keras-keras. Cuman di sini lebih banyak nuansa darknya, lebih hitam, mirip-mirip lah ya. Tuh, cuman ya, gini. Oke, ini lebih hitam. Terus pemilihan material joknya juga lebih bagus daripada Veloz yang sebelumnya. Ini lebih sedikit meningkat satu level lah. Lebih mewah jadinya. Untuk kulit-kulitnya juga lebih bagus. Tingkat keempukan joknya mirip. Tuh di sini kasih kantong kursi.
ada ngecas USB-A dua-duanya. Kenapa nggak ada USB-C sekalian gitu ya? Ada cup holder sama aja, ada tempat nyimpan juga nih. Wah, ini banyak banget tempat nyimpan. Sampai di trim pintu, lihat ini. Ada cup holder, sini buat bottle holder dan barang-barang yang lain. Di atas ini ada yang namanya double blower dan RSE, rear seat entertainment. Ah, kerennya. Nih putar-putaran AC-nya, terus juga ada pakai LED, lampu kabinnya yang belakang tapi yang tengah ini nih. Ini udah LED, oke lah, udah ada upgrade-an. Sekarang sini di tengah ada cup holder tambahan untuk sharing. Dah, kita lihat ke depan. Oke, ini yang berbeda adalah material joknya yang sedikit meningkat, upgrade daripada Veloz yang sebelumnya. Jadi lebih kelihatan mewahnya. Terus lebih dark lagi, lebih mewah lagi kelihatannya. Nggak banyak aksen-aksen warna-warna yang aneh-aneh gitu di sini. Nih lihat, cuman ada aksen sini silver gitu. Udah selesai. Yang lainnya bagus dilihatnya. Jadi kelihatan lebih upgrade gitu. Ya sama-sama aja. Penempatan tombolnya juga sama. Head unit juga masih sama, gede-gedenya. Sama aja. Terus ini rem tangan jari, wireless charging di bagian tengah. Sama aja, ada power socket 12 volt. Oke. Ini ada. Ini juga ada cup holder yang di depan AC. Ini Mamang suka banget fitur ini nih. Yang berbeda adalah kalau nggak salah ada TCO deh. Nah kan. Jadi optionnya Toyota gitu ya, TCO-nya. Sekarang kalau Veloz itu ada wewangian tuh. Nih berbagai macam parfum yang ada di sini. Apa aja tuh? Oceanic Joy, ada Blossom Whisper, ada Sunlit Zest, sama Amber Heaven. Jadi ini parfum-parfum mobilnya bisa ditempelin ke Veloz yang tipe option ini. Nggak tahu memang di sebelah mana lagi ya si parfumnya. Oh itu rahasia lah. Nanti lihat sendiri. Makanya main ke dealer Toyota, cari tahu sendiri di manakah kita bisa menyimpan si parfum-parfum ini. Itu daripada pakai ya yang 25 ribuan gitu ya, pakai inilah. Ini parfum kok enak banget. Oh, asli Toyota gitu kan. Dah, itu adalah TCO atau optionnya dari Modelista yang option yang paling gilanya. Di atas ini ada ganti sama LED. Kenapa sih nggak sekalian? Cuman ya oke lah, ini udah pakai LED semua. Ya, dari setirnya juga sama aja. Instrumen clusternya juga sama aja. Cuman yang berbeda adalah di sini ada indikator charge, eco, power gitu aja. Menyesuaikan dengan mobil untuk hybrid. Kalau yang biasa kan itu RPM ya. Coba lihat sini nih. Nih, charge, eco, power dan segala macam. Jadi tuh jadi berbeda. Selain itu sih sama aja ya. Android Auto, Apple CarPlay udah ready di sini. Dah, terus yang berbeda adalah dari sini ada tombol yang namanya EV mode. Itu aja yang berbeda. Terus karena ini TSS, ada pengaturan TSS di tombol-tombol kanan setir, sebelah kirinya adalah untuk entertainment. Sini juga adalah kamera-kamera TSS-nya. Dah, sekarang Mamang paling penasaran sebetulnya bukan ininya, tapi rasa berkendaranya atau bagaimana rasanya hybridnya si Yaris Cross ini masuk di 7-seater MPV. Let's check it out. Ada di luar sana nyobainnya. Yuk. Ih, kelupaan bahas mesinnya. Justru ini yang paling beda. Sini. Nah, mesinnya itu yang dipakai sama dengan kayak Yaris Cross. Tapi secara kertas dia sedikit berbeda gitu karena tuningan untuk LMPV atau untuk 7-seater. Secara sistem dia punya tenaga 111 PS ya. Cuma kalau dipisah-pisah gitu ya. Kalau untuk tenaga engine-nya sendiri dia 90 PS. Kalau pakai motor elektriknya dia sampai 80 PS. Tapi kalau secara torsi di engine sendiri 121 Nm, yang motor elektriknya 141 Nm. Disalurkan ke roda depan dengan transmisi seperti biasa eCVT. Ya lumayan bertenaga lah. Tapi untuk 7-seater ya oke lah, untuk dalam kota luar kota juga masih oke. Sebetulnya pas sih 1500 cc-nya. Nah sekarang baru kita test drive. Bentar, ini
Ini ada teleskopik sama tilt steering, udah oke lah ya. Nah, engine-nya tadi masuk, tapi pas Mamang tadi starter, memang benar-benar mesinnya completely mati. Yang mesin bensinnya. Oke, kita cobain ya, yang namanya Veloz Hybrid EV. Ini kurang kenceng yang gua. Nah, raungan mesinnya Yaris banget sih. Yaris Cross banget. Jadi kita bawa serasa Yaris Cross tapi versi 7-seater. Nah, pertama-tama kita cobain zigzag, cuman kita nggak boleh lebih dari 20 km per jam. Tadinya ini adalah buat motor elektriknya doang, gitu ya teman. Ini sekarang belok. Ya. Nih, zigzag. Ih, setirnya enteng. Nah, itu kan kalau disentak dia motor bensinnya langsung bereaksi. Ini sebetulnya cara nyetirnya juga nggak beda jauh ya dengan yang Veloz biasa yang bensin. Cuman ini karena mesinnya berubah, transmisi juga berubah, terus kayak ada lebih bobot yang lebih karena dia nyimpen baterai yang nggak terlalu gede juga, cuman mempengaruhi center of gravity-nya di bawah. Jadi kerasa lebih namplek gitu. Kita coba aja kecepatan tinggi. Drive mana ini mode ya? Oh, di bawah drive. Ke udah power yang merah. Oke. Ini di D aja biasa. Udah, di aja. Kita cobain ya akselerasinya apakah lebih baik dengan dari Veloz biasa. Nih Mamang gaspol nih. Beneran merah mana? Oke. Sempat lah ke 100. Akselerasinya sebetulnya nggak se wow itu gitu ya. Padahal ini ada dorongan motor elektriknya. Cuman berarti prioritinya di Veloz Hybrid EV ini adalah keiritan bahan bakar. Iya. Dah. Jadi ini adaptive cruise controlnya aja udah bekerja dari 0 km. Ini keren. Jadi kalau macet-macet bisa ngikutin kendaraan di depan. Dan jaraknya juga bisa kita setel. Mau yang paling dekat atau yang paling jauh. Dan iya asik banget. Seberapa smoothkah dia mengikuti kendaraan depan? Nah, ini 60, kita rem di depan. Oke, masih ada sedikit toleransi yang harus ini. Karena Mamang juga tadi di setting paling kenceng. Terus ininya cuma 1 bar kan. Di setnya jaraknya juga paling dekat. ABS-nya bekerja dengan sempurna. Oh, di sini pelan ya. Jadi kayak ngikutin ini simulasi macet. Kalau macet-macetan gitu. Ini macet-macetan smooth ini. Smooth operator. Nah, ini baru adaptif, lane keeping-nya belum ada. Gimana di belakang? Aduh, enak banget kayak di belakang. Ada dikasih ini lagi. Ada TV tuh, ada TV. Mau baby shark ayah. Nggak, kesimpulannya sebetulnya adalah di Veloz Hybrid EV ini tidak mengubah rasa dari Veloz yang sebelumnya. Bahkan lebih baik karena dia ada bobot yang berlebih di baterainya, yang buat mobil ini tuh lebih kayak lebih namplek gitu di jalan. Itu aja bedanya. Tapi secara pengendalian, secara look, visibilitas itu tidak ada yang berbeda dengan Veloz yang sebelumnya. Yang berbeda lagi adalah udah adaptif cruise control dan juga bensinnya pasti semakin irit. Oke, tadi kan ada slalom 20 km per jam, sekarang jadi 40 km per jam. Asik sama sih sebetulnya.
gitu dibandingkan Veloz yang sebelumnya. Itu saja videonya, jangan lupa untuk tekan tanda jempol ke atas, subscribe channel Motomobi dan Moto tadi jangan diganti video Mobi dah. Veloz keren, nggak ada saingan di kelasnya. Dah, itu aja penutup Mamang.